Arab jangan harap bisa dipelihara. Sulit. Nah dia nih sahab nanti. Entah siapa di sini ntar kita ngomong. Nah dia tuh pernah ke Hadromaut Pak. Dia pernah ke Hadromaut, jadi ke tempat leluhurnya. Itu kawasan yang kering. Benar kering. Jadi kering tapi dingin katanya. Nah jadi memang wajar ketika banyak nanti karena di sana tuh sulit hidupnya, mereka tuh justru mencari penghidupan tuh sampai ke Asia Tenggara. Kan persebaran para orang-orang Arab ini, orang Hadromaut ini tidak hanya di wilayah yang sekarang jadi Indonesia. Di Malaysia banyak, di Singapura banyak. Bahkan kalau kamu ke Al-Munawar, kalau udah pernah ke Al-Munawar, itu ada rumah yang mereka bilang itu dibawa dari Singapura. Dari Singapura dibongkar, dibawa ke sini, dipasang lagi. Karena memang aku juga pernah ke Singapura tuh ada kawasan Arab memang namanya Al Junaid. Kawasan Al Junaid namanya. Nah, jadi di Singapura banyak, di Malaka juga banyak, di Penang, di Penang juga banyak, bahkan sampai Thailand Selatan. Itu kantong-kantong orang-orang Hadromaut tuh banyak di sana. Nah, kalau untuk jaringan di Nusantara kebanyakan adalah di daerah Sumatera, Kalimantan Barat. Bahkan Kalimantan Barat itu membuat kesultanan sendiri. Namanya Kesultanan Sultanan Pontianak ya. Ya, sultan yang Kasim ke Sultan Hamid Abdul Qasim. Sultan Hamid itu kan Arab. Al-Qadri. Ya, Sultan Hamid Al-Qadri. Itu kesultanan yang di Kalimantan Barat. Termasuk juga di Jawa. Di Jawa tuh daerah Gresik ya, Pekalongan. Nah, terus yang uniknya kalau kamu lihat di kenapa kampung-kampung Arab itu banyak di pinggir sungai. Ya, di seberang kita tuh Al-Munawar tuh. Hah? Ya, kita lihat dulu sungai. Sungai Lumpur tuh banyak apa? Nah, jadi kampung Arab ini seberang-seberangan ini. Nah, nanti kita bakal ke sini. Di sini ada beberapa musola. Musola Lamu. Kayak tadi musola Al Kausar. Karena ini dari abad ke-18. Terus di sebelah sana ada marga Hadromaut juga yang mulai jarang, namanya Alfa. Di dulu ada Barakbah. Oh ya, dulu ada Barakbah. Kalau pernah makan sera-sera, Rasanya apa enggak? Makanan-makanan Palembang yang di sini punya Barakbah. Jadi banyak keturunan Arab Palembang itu sebenarnya pada awalnya dari masa kesultanan, kemudian di masa awal-awal kolonial ya, tahun 1800 pertengahan, itu mereka itu mempunyai kapal-kapal besar. Bahkan kalau untuk Palembang, pada masa awal kolonial menguasai Palembang ya, itu kelompok Arab itu penguasaan bisnisnya jauh lebih tinggi daripada Cina. Tapi nanti di tahun 1900 mulai kebalik. Karena akhirnya kayaknya orang Belanda tuh lebih ini ya, memberikan akses kepada orang-orang Cina. Tapi di awal-awal di masa kesultanan sampai peralihan kan, sebenarnya yang merubah itu sebelum, kalau pernah dengan pan-Islami, pan-Islamisme di masalah pembentuk itu hubungan antara Belanda dengan Arab itu masih harmonis. Jadi dengan isu-isu dengan pan-Islami itu memberontak, jadi pembesar lebih diawasi. Jadi mereka memiliki pembatasan. Itu yang merubah pola pandang kolonial itu terhadap Arab. Setelah itu komunitas Cina yang lebih berperan. Nah, kan orang-orang Arab kan membawa ya, orang yang haji itu kan ini yang membawa paham itu yang ditakutin. Jadi nanti kamu juga bisa bahas tuh di tugas kamu tuh. Kan ada kan belajar kan pan-Islami kan? Pan-Islamisme udah belajar loh.
Ini aja hubungan. Ya, jadi tinggal googling. Jadi Pan-Islamisme itu adalah pembaharuan Islam lah. Setelah jatuhnya otomatis. Ya, setelah menjelang kejatuhan dan sesudah kejatuhan itu. Intinya salah satu yang di dalam Pan-Islamisme itu anti kolonialisme. Itu yang ditakutin. Makanya Snook ya, Snook Urgronya ya ketika mau menaklukkan Aceh kan, ya dia kan ngasih salah satu advice atau sarannya adalah kita harus memisahkan antara birokrat sama ulama. Birokrat sama ulama. Snook aja kan harus belajar ke Arab untuk dia kan dia belajar tentang Islam itu awalnya di Arab, setelah itu kan dia ditarik oleh kapal untuk datang ke sekarang ini jadi nasihat karena kolonial ini ya lebih enak lah misalnya ngawasin ya itu kan, jadi ada orang ahli yang ngawasin itu, orang tenaga ahlinya yang Jadi itu banyak kapal-kapal besar yang dimiliki oleh keluarga Arab. Misal kayak keluarga Al-Munawar itu dia punya kapal besar ya yang bisa tonasenya 200 ton. Dan memang akhirnya usaha mereka tuh banyak usaha-usaha angkutan besar, terutama adalah kayu panglong. Ya. Maka kayu-kayu papan itu disebut kayu Singapura. Jadi mereka dapat dari hulu, mereka bikin papan, mereka bawa ke Singapura, maka mereka nyebutkan mereka sertifikat papan Singapura. Di Singapura diolah lagi jadi rumah knockdown. Nah beberapa orang kaya tuh bangun ngerakit. Itu bisa dilihat di rumah-rumah ada di rumah Syekh itu di kota Sulu tuh, rumah keluarga industri. Oke, kita sambil jalan ya. Izin tanya dong. Ya, boleh. Tadi kan kakak kan yang seperti yang aku tahu kalau misalnya yang lebih orang lihat itu ialah Al-Habsyi sama Asgaf kayak gitu kak. Kalau untuk Syekh Abu Bakar tuh jarang kak. Emang jarang? Masih ada ya kak? Ada masih. Masih ada. Masih ada. Di mana nih kak? Di sini nanti kita datang ke rumahnya. Iya, keluarga. Jadi kawasan 10 Ilir ini dulu tuh tanah dari Pangeran Syarif Ali Syekh Abu Bakar ya. Baru di generasi berikutnya nanti Keturunannya masih banyak ya kak? masih keturunannya. Kadang tuh juga di keluarga Arab tuh punya marga yang marga bawahnya lagi. Contoh misal Ali Gatmir. Gatmir itu orang ngiranya satu marga Arab kan. Cuma sebenarnya tuh dia turunan dari Alkaf. Jadi induknya Alkaf, kemudian ada keluarga di bawahnya lagi yang membuat marga sendiri, namanya Gatmir. Sebenarnya menarik nih Gatmir itu ternyata kalau cerita lisan masyarakat sini, dulu tuh ada zaman Belanda tuh ada kapal besar milik keluarga Alkaf, namanya Gatmir. Nah kapalnya Gatmir itu diambil dari tahu kisah ini Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam goa. Itu kan nama anjingnya namanya Kitmir. Diambil dari situ, Gatmir. Makanya yang tokoh terkenalnya kan Ali Gatmir kan. Nah jadi kelompok Arab itu juga punya peran juga. Kalau di Palembang, Ali Gatmir itu kan jadi ketua KNIP Sumsel yang pertama. Nah, KNIP itu Komite Nasional Indonesia Pusat, daerahnya itu Sumsel ya. Semacam parlemen pertama lah sebelum adanya DPRD. Nah, namanya Ali Gatmir kan. Nah, ini jadi nama jalan di sini. Nah, rumah tempat lahirnya itu di sebelah sana. Di sana kak? Ya, nanti kita akan lewat ya. Jadi masuk ke lorong lagi. Rumahnya. Sungai Bayas gitu ya? Kalau Sungai Bayas? Enggak deket sini. Kalau yang rumah Ali Gatmir deket sini, seberang Kalau sini. yang untuk Syekh Abu Bakar saya biasa. Ya, kalau Pangeran Syarif Ali Syekh Abu Bakar tinggalnya di sekitar Pulau Ilir.
rangkaian itu dari zaman Belanda. Jadi memang fasilitas perkapalan di Palembang itu cukup lengkap ya di zaman Belanda. Ya, karena kita kota dagang, sekaligus juga tulang punggungnya Sungai Musi ini sebagai sarana transportasi perairan ya. Jadi kapal-kapal tuh punya fasilitas berupa pelabuhan, bom baru. Nah, ada bom baru berarti ada bom lama kan? Ya. Berpikiran. Nah, bom lamanya di mana, tahu? Tidak tahu. Nah, jadi ada namanya pelabuhan Bom Yeti. Bom Yeti itu posisinya di Sekanak sekarang, daerah Sekanak. Nah, terus juga menariknya di kawasan ini kan kampung Arab ya, dan ini kan ada galangan kapal, bom baru juga dekat sini. Nah, itu memang kawasan-kawasan yang mayoritas tuh banyak Arabnya. Ya karena tadi balik lagi bahwa komunitas Arab itu mereka tuh punya kapal-kapal besar. Bahkan kalau kamu nyusun Sungai Musi ada kampung Asegaf ya. Iya. Nah, kampung Asegaf tuh kan masih apa istilahnya kayak punya kompleks sendiri kan. Dan sampai sekarang masih aktif tuh. Ada pabrik es batu ya. Dari tahun 1920-an bangunannya. Ya namanya pabrik es Asegaf. Alwi Asegaf namanya. Gitu. Bahkan kalau kamu ke tengah-tengah Pasar 16 ya. Di tengah Pasar 16 itu ada tulisannya juga NV Alimunar atau Almunawar. Ya, NV Almunawar. Jadi brokernya itu keluarga Almunawar sini. Yang menjadi apa istilahnya pemborongnya ya. Yang menjadi yang membuat Pasar 16 gitu. Itu luar biasa ya. Iya, keren. Terbentang luas di bawah menara Gentala Aras, Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Nah, itu. Ada aligator kan bisa di sini Pak ya. Sebenarnya peran untuk soal Al-Kautsar ini sendiri saya juga masih kurang paham. Kalau soal Al-Kautsar ini kita kurang tahu. Tapi kalau untuk peran orang Arab dalam sejarah itu banyak. Dan orang Arab di mana ini? Di Palembang atau di Indonesia? Di Palembang. Peraturan orang Arab ada ini apa namanya Pangeran Syarif Ali. Itu termasuk di Kesultanan ya. Dan ini untuk perannya sendiri saya kurang tahu di dalam Belanda di mana. Tapi ada peran. Terus ada lagi Pangeran Syarif Husin dari Muaro. Itu ada juga peran. Perannya sendiri apa kita kurang tahu. Tapi itu ada itu untuk berjuang. Iya. Kalau lagi ada
pas lagi kumpul Idul Fitri ya. Nah, sholat itu di sini. Sang